Halo sahabat Sisi, pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menyetir ambulans sendirian di tengah malam? Jalanan sepi, kabut turun perlahan, dan di belakangmu bukan pasien, tapi tubuh yang sudah dingin di dalam kantong hitam. Malam ini aku akan bawa kamu ke kisah nyata yang dialami seorang sopir ambulans dari Jawa Timur. Dia bersumpah, sejak malam itu dia tak pernah lagi berani menyetir ambulans sendirian. Tapi sebelum kita mulai, pastikan lampu kamarmu dimatikan. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan cerita ini. Karena mungkin setelah mendengarnya, kamu tak akan pernah melihat ambulans dengan cara yang sama lagi. Oke sahabat Sisi, kita mulai ceritanya. Namaku Rian, usiaku 34 tahun. Sudah 5 tahun aku bekerja sebagai sopir ambulans di sebuah rumah sakit kecil di Banyuwangi. Awalnya semua terasa biasa, sampai suatu malam aku sadar tidak semua yang menumpang di mobilku itu masih hidup. Rumah sakit tempatku bekerja adalah bekas bangunan Belanda. Banyak cerita aneh di dalamnya. Suara roda berangkar di lorong kosong. Pasien yang sudah meninggal tapi masih terlihat duduk di ruang tunggu. Tapi aku tidak pernah percaya sampai malam Jumat itu datang. Pukul 12:47 malam. Aku baru saja duduk di pos jaga, menyesap kopi instan ketika telepon dari ruang UGD berdering cepat. Rian, siap-siap ya, ada jenazah dari kecelakaan tunggal di jalur selatan, antar ke rumah duka sekarang juga. Biasanya aku tak sendiri, tapi malam itu semua petugas sedang sibuk. Jadi aku berangkat sendirian. Saat jenazah dimasukkan ke ambulans, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Di tangan korban, seorang perempuan muda masih tergenggam boneka kecil berlumur lumpur. Petugas berkata pelan, ditemukan di pelukan korban. Katanya, waktu mobil terguling, dia sempat panggil nama anaknya sebelum meninggal. Aku diam, kupasang sabuk, kuhidupkan mesin, dan mulai melaju. Jalan itu panjang dan sunyi. Kabut turun semakin tebal. Cahaya lampu depan seolah terpotong di udara. Hanya suara mesin dan wiper menemani. Di belakangku, tubuh jenazah terbaring diam di dalam kantong hitam. Tapi malam itu terasa berbeda. Dingin sekali dan udara di dalam mobil terasa berat. Lalu aku mendengar sesuatu dari belakang. Suara seperti ketukan pelan. Do. Aku menoleh lewat spion tengah. Tak ada apa-apa. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih keras. Do. Lalu terdengar suara perempuan, pelan, lemah, tapi jelas. Pak, sudah sampai belum? Tanganku gemetar di setir. Aku tahu, itu bukan khayalan. Suaranya datang dari kabin belakang. Aku menepi di pinggir jalan. Kubuka perlahan pintu belakang. Angin dingin menyergap wajahku. Boneka kecil itu jatuh ke lantai, tapi posisinya berubah, matanya menatap ke arahku. Aku buru-buru menutup pintu, menyalakan mesin, dan kembali jalan. Beberapa menit kemudian, lampu kabin belakang menyala sendiri. Redup, padam, lalu menyala lagi. Di spion tengah, aku melihat bayangan putih berdiri di ujung peti jenazah. Rambutnya panjang, basah, wajahnya menunduk. Aku memejamkan mata sesaat. Saat kubuka lagi, bayangan itu hilang. Tapi bau melati bercampur lumpur memenuhi mobil. Dan tiba-tiba suara tangisan kecil terdengar pelan. Bunda, Bunda jangan pergi. Aku matikan radio, tapi suara itu tetap ada. Terdengar dari balik jok belakang. Sesuatu menyentuh pundakku. Dingin dan licin, seperti tangan basah. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Di kaca samping, ada jejak tangan kecil menempel, 5 jari mungil, basah. Aku mencoba menenangkan diri, kutatap jalan. Tapi tiba-tiba, mesin ambulans mati, lampu padam, sirin ikut redup. Aku terjebak di jalan menanjak di tengah kebun tebu, gelap dan sunyi. Ku coba starter lagi, tak mau hidup. Ayo dong,
Jangan mati sekarang. Dari kaca belakang, aku melihat sesuatu bergerak. Kantong jenazah itu bergeser sendiri. Dari dalamnya terdengar suara lirih. Aku belum pulang. Tolong antar aku ke rumah anakku. Aku keluar, membawa senter. Tapi dari balik kaca, pintu belakang terbuka sendiri. Kantong jenazah itu sudah tidak ada. Aku menyusuri jalan perlahan. Hujan mulai turun. Dan di tengah jalan aku melihatnya. Sosok perempuan berdiri di bawah hujan. Gaun putihnya basah, rambut menutupi wajah. Di tangannya boneka kecil itu. Suaranya pelan, parau tapi jelas. Tolong, antar aku pulang. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi ketika aku berkedip, sosok itu hilang. Aku menoleh ke arah ambulans. Mesinnya menyala sendiri. Sirin berputar perlahan tanpa aku sentuh. Aku masuk perlahan, dan di jok depan boneka kecil itu sudah duduk tegak. Matanya menatap ke arahku, seolah tersenyum. Pagi harinya, warga desa menemukan ambulansku terparkir di depan rumah duka. Mesin masih hidup. Aku ditemukan pingsan di kursi sopir. Yang bikin semua orang merinding, jenazah perempuan itu sudah berada di dalam rumah, dibalut kain putih bersih.